Ketika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 dalam kurung perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang berdoa untuknya. Hadits itu memberi peringatan sekaligus dorongan kepada kita yang masih hidup agar dapat memanfaatkan waktu hidup ini dengan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Juga mempersiapkan amalan yang pahalanya akan terus mengalir meskipun kita sudah tiada. Gerakan 3 amal abadi bisa merujuk pada sebuah konsep atau inisiatif yang menekankan 3 jenis amal yang abadi, yaitu amal yang terus memberikan manfaat jangka panjang bahkan setelah seseorang meninggal dunia. Dalam Islam, ini biasanya merujuk pada 3 hal yang dikenal sebagai amal jariah. A. Sedekah jariah, amal yang memberikan manfaat berkelanjutan. Misalnya membangun masjid, sekolah, atau sumur di mana orang-orang terus memanfaatkannya meskipun pemberi amal telah tiada. Sedekah jariah adalah amal yang memberikan manfaat berkelanjutan. Gerakan ini bisa fokus pada upaya mendorong orang untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek yang memberikan manfaat jangka panjang seperti 1. Pembangunan infrastruktur sosial berpartisipasi dalam pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau perpustakaan umum. Setiap orang yang menggunakan fasilitas ini akan terus mengalirkan pahala kepada mereka yang berkontribusi. 2. Sarana air bersih membangun sumur atau instalasi air bersih di daerah yang membutuhkan. Akses air bersih adalah kebutuhan pokok yang jika terpenuhi akan menjadi amal yang abadi bagi yang menyediakannya. 3. Wakaf menyumbangkan tanah atau properti untuk digunakan oleh masyarakat umum. Wakaf seringkali digunakan untuk mendirikan masjid, sekolah, atau pusat kesehatan di mana hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial. Contoh implementasi dalam gerakan menggalang dana dari masyarakat atau komunitas untuk membangun fasilitas umum. Menginisiasi proyek-proyek wakaf dalam komunitas untuk kepentingan jangka panjang. Mendorong kesadaran bahwa sedekah jariah memiliki dampak yang sangat besar bahkan setelah kehidupan di dunia berakhir. Membangun wakaf produktif yang hasilnya diperuntukkan membangun amal soleh atau membantu ekonomi umat. B. Ilmu yang bermanfaat menyebarkan pengetahuan yang dapat digunakan oleh orang lain untuk kebaikan. Setiap kali ilmu itu dipelajari dan diterapkan, pahala akan terus mengalir kepada orang yang menyebarkannya. Ilmu yang bermanfaat adalah pengetahuan yang diajarkan atau dibagikan kepada orang lain dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali seseorang menggunakan ilmu tersebut, orang yang mengajarkan akan mendapatkan pahala. Pendidikan dan pembelajaran mengajar ilmu pengetahuan umum, agama, atau keterampilan tertentu yang bisa diteruskan ke generasi berikutnya. Misalnya, guru yang mengajarkan anak-anak dasar-dasar keislaman, etika, atau ilmu kehidupan. Buku atau media edukasi menulis buku, artikel, atau membuat konten online yang mengedukasi dan memberi manfaat bagi banyak orang. Buku atau video yang memberi pemahaman mendalam tentang agama atau kehidupan dapat memberikan manfaat jangka panjang. Mentoring dan bimbingan membimbing orang lain baik secara formal di sekolah atau melalui kegiatan komunitas tentang keterampilan tertentu yang dapat mengubah hidup mereka. Contoh implementasi dalam gerakan membentuk komunitas pengajar sukarela yang berbagi ilmu, baik akademis maupun agama. Menerbitkan buku atau artikel ilmiah, agama, atau sosial yang dapat dijadikan panduan oleh orang banyak. Membuat platform digital atau offline yang mendistribusikan ilmu kepada orang yang membutuhkan seperti platform edukasi berbasis amal. C. Doa anak yang saleh, anak yang berbakti dan mendoakan orang tuanya, terutama setelah orang tua meninggal. Doa anak saleh akan memberikan pahala yang berkesinambungan. Anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya termasuk dalam amal yang tidak terputus. Oleh karena itu, salah satu pilar dari gerakan 3 amal abadi adalah membina generasi muda agar tumbuh menjadi anak yang saleh dan selalu mengingat serta mendoakan orang tuanya. Pendidikan agama di rumah orang tua diajak untuk mendidik anak mereka dengan nilai-nilai agama yang kuat sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya serta lingkungan sekitarnya. Program Parenting Islami membantu para orang tua mendidik anak dengan prinsip-prinsip Islami sehingga tumbuh menjadi generasi yang dapat memberikan manfaat tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Pembinaan generasi muda mendorong komunitas untuk membina anak-anak dan remaja menjadi anak yang berakhlak mulia dan selalu menghormati serta mendoakan orang tua mereka, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Contoh implementasi dalam gerakan mengadakan program parenting atau pelatihan pendidikan Islami bagi para orang tua agar mereka mampu mendidik anak menjadi saleh dan berbakti. Membuat forum atau komunitas yang mendukung pembinaan remaja menjadi anak-anak yang berakhlak baik dan taat pada ajaran agama. Mengajarkan pentingnya doa kepada anak-anak sejak dini, terutama doa untuk orang tua sebagai bagian dari pendidikan karakter.
Kesimpulan gerakan 3 amal abadi gerakan ini bertujuan untuk mendorong umat Islam untuk aktif dalam 3 jenis amal yang memiliki dampak jangka panjang, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh. Implementasinya dapat dilakukan melalui proyek sosial yang berkelanjutan, penyebaran ilmu secara luas, serta membina generasi yang peduli dan taat pada agama. Setiap amal yang dilakukan dalam gerakan ini ditujukan agar terus memberikan pahala meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dengan berfokus pada 3 amal ini, gerakan tersebut berpotensi menciptakan manfaat yang tak terbatas bagi masyarakat dan umat Islam secara keseluruhan, serta mengantarkan setiap individu yang terlibat kepada pahala yang abadi di akhirat. Jika gerakan 3 amal abadi adalah sebuah inisiatif baru atau konsep spesifik, tolong beritahu saya lebih detail, sehingga saya bisa memberikan penjelasan yang lebih tepat sesuai konteks.